Hai guys, ada proyek kripto inovatif yang bisa menjadi peluang cuan dan airdrop juga. Saya akan jelaskan kenapa ini bisa menjadi peluang cuan dan airdrop beserta kontroversi proyek ini ya teman-teman. Jadi kita juga harus tahu keburukannya. Dan ada berita besar juga dari Linea yang akan melaunching mainnet alpha, tetapi tampaknya langkah ini itu membuat kesal para airdrop hunters. Dan ada update Bitcoin seperti biasa. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi. Daftar exchange OKX di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily-nya. Tidak ada banyak perubahan. Close dengan hijau dengan posisi indikator yang sama seperti kemarin. Money flow itu dalam posisi hijau yang sudah lumayan tebal daripada yang sebelumnya, dengan ada green dot yang terbentuk, tetapi harga Bitcoin itu masih ranging di 29.500 dan 31.400-an. Tidak ada banyak pergerakan yang terjadi. Sama halnya juga dengan ETH, dia memiliki price action yang mirip seperti dengan Bitcoin, masih ranging di daerah yang sama juga. Untuk ETH Bitcoin sendiri kemarin itu close dengan merah, jadi ada penurunan. Belum ada pergerakan yang besar kalau kita lihat daripada candle-candle yang sudah terbentuk selama ini. Ada bullish divergence yang terbentuk di ETH Bitcoin ketika dia melakukan lower low yang ada di sini, tetapi di RSI itu higher low. Jadi ada potensi untuk bisa naik untuk ETH Bitcoin, dan kita lihat juga ada green dot yang terbentuk di time frame 4 jamnya, dan 3 candle 4 jam terakhir ini itu terbentuk hijau, jadi ada potensi dia bisa naik ke atas untuk beberapa hari ke depan. Untuk Bitcoin dominance sendiri, setelah dia mengalami penurunan di sini, ketika dia naik itu cukup lambat. Jadi kita akan lihat apakah ini akan diikuti oleh pergerakan yang cepat ke bawah selanjutnya, atau dia sekarang sedang membentuk pola yang bullish. Jadi misalnya pola yang bullish misalnya adalah falling wedge atau bull flag, maka itu akan bullish untuk Bitcoin dominance. Bitcoin lebih mendominasi dibandingkan dengan altcoin untuk beberapa minggu ke depan. Tetapi untuk sekarang-sekarang ini tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan. Namun saya bisa bilang kalau kondisi kita sangat bullish sekarang ini secara jangka panjang, karena di XY sendiri di time frame daily-nya itu dia sudah dengan impulsif itu mengarah ke bawah ya teman-teman. Jadi ketika dia melakukan konsolidasi seperti ini. Nah, konsolidasi ini tampaknya sudah selesai ketika dia melakukan pergerakan ini, di mana DXY, indeks mata uang dolar, tidak mampu untuk membuat yang namanya higher high atau lebih tinggi daripada high sebelumnya yang ada di sini, tapi dia terpentok ketika dia naik ke sini, membentuk lower high di sini dan di sini. Dan sekarang ada pergerakan yang cukup impulsif ke bawah, ini jadi cukup cepat, kita ubah jadi weekly. Nah, kelihatan kalau di weekly-nya itu candle-nya ini cukup besar ya teman-teman. Dengan kondisi RSI yang bearish, MACD juga ini akan terjadi bearish crossover ke bawah, dan money flow weekly-nya itu berubah menjadi merah, jadi secara jangka panjang bagus untuk Bitcoin dan saham ya teman-teman. Dan sekarang kita akan mereview soal Arkham Intelligence ini yang merupakan proyek inovatif yang menurut saya cukup menarik dan perlu teman-teman ketahui juga, di mana di platform ini teman-teman bisa men-track wallet-wallet address yang ada di blockchain ya. Jadi di berbagai jaringan utama itu mereka bisa track. Misalnya kita mau track Blockchain Capital, ini adalah salah satu venture capitalist crypto, di mana dia portofolinya itu ada 65 juta dolar, dan aset-aset yang ada di sini seperti ETH, dia memiliki 27 juta dolar, Aave di posisi kedua, Uniswap di posisi ketiga, dan seterusnya, Nexus Mutual, 1inch, USDC, dan seterusnya. Itu berarti address ini sedang memegang koin-koin tersebut. Dan apa yang dilakukan 5 hari sebelumnya, 5 hari sebelumnya dia membeli sebesar 206 ETH atau setara dengan 385.000 US dollar. Kita juga bisa track yang lainnya, seperti misalnya mau men-track whale atau influencer crypto. Misalnya ini ada Justin Sun. Justin Sun punya 1 miliar dolar. Kebanyakan itu dalam ST ETH. Jadi ETH yang di stake tetapi bisa dipakai untuk di DeFi. Ada USDD juga, ada Tron, ETH, AUSDT, Tron,
BTT, dan seterusnya. Kita bisa juga lihat apa yang dilakukan oleh Justin Sun di dunia blockchain. Apakah dia melakukan withdraw, apakah dia membeli koin, atau dia menjual koin, itu kita bisa kelihatan. Kita juga bisa pasang alert untuk memberikan kita notif kalau misalnya ada pergerakan dari address yang kita track. Dan untuk mendaftar platform ini, teman-teman bisa menggunakan link referral di deskripsi saya. Dan ada peluang untuk mendapatkan airdrop dan peluang cuan ke depannya, teman-teman. Di mana peluang airdrop ini, kalau misalnya mendapatkan 1 Arkham Point akan mendapatkan 55 token ARKM. Tapi ini adalah semacam estimasi saja, bukan yang realnya. Kita tidak tahu berapa 1 poin itu akan menjadi berapa token nantinya. Token ARKM sendiri itu sekarang ada di Binance Launchpad. Teman-teman kalau misalnya mau join, ikut IEO-nya agar bisa mendapatkan koin, teman-teman bisa beli BNB, kemudian masukkan ke dalam Launchpad agar bisa mendapatkan koin Arkham selanjutnya. Sale price daripada ARKM sendiri adalah 1 tokennya 0,05. Misalnya kita dapat 1 poin, kita kalikan dengan 55 token ARKM, maka 1 poin itu bernilai $2,75. Tetapi tentu saja biasanya setelah launch di Binance itu harga itu akan naik, tidak mungkin hanya di 0,05 saja, tetapi pasti lebih dari itu. Jadi teman-teman bisa kumpulkan poin tersebut untuk nantinya akan ditukarkan dengan token ARKM. Pastikan menggunakan link referral saya sebagai wujud untuk mendukung channel ini. Yang tadi itu adalah peluang airdrop-nya, dan ini yang kedua adalah peluang cuan untuk platform ini, di mana ini memegang kategori baru di dalam kripto, yaitu Intel to Earn. Apa yang perlu kita ketahui mengenai Intel to Earn ini? Ada 2 tren yang Arkham address, ya, jadi yang mereka highlight, yaitu adanya demand yang tinggi untuk analisa on-chain dari berbagai pihak, dan meningkatnya jumlah peneliti yang bertalenta di platform ini. Ada kebutuhan untuk memonetisasi skill-skill mereka. Ini bisa menjadi tambahan pendapatan untuk Zach XBT, DeFi Mochi On-Chain Data Nerd, ya. Jadi mereka adalah on-chain analis yang cukup terkenal di Twitter, di mana Zach XBT ini itu sering membantu kalau misalnya ada kasus hack, mereka akan membantu untuk mengembalikan atau setidaknya men-track itu siapa. Platform ini menggunakan mekanisme bounty, jadi kita kerjanya seperti pemburu untuk mencari hacker-hacker atau adanya anomali atau kejanggalan, tindakan-tindakan yang bisa merugikan pengguna kripto, mengidentifikasi impersonators, yaitu orang-orang yang mengcopy figur-figur publik atau influencer untuk men-scam orang, dan token ARKM tersebut akan digunakan untuk men-incentivize, jadi untuk memberikan insentif kepada analisa on-chain yang kita lakukan. Di mana token ARKM ini akan menjadi hadiah atau bounty-nya kalau misalnya kita memprovide intel dan ternyata intel tersebut benar. Platform ini nantinya akan mendapatkan 2,5% maker fee, 5% taker fee daripada transaksi yang terjadi. Secara keseluruhan ini adalah tipe monetisasi dan sistem insentif yang baru, dan ini bisa dilakukan oleh orang-orang biasa seperti kita melalui platform ini, ya teman-teman. Tetapi teman-teman harus tahu mengenai kontroversi mengenai Arkham Intelligence ini karena ada koneksi dengan CIA, kemudian perusahaan ini juga menyebarkan banyak sekali misinformasi dan propaganda seputar ICP, Internet Protocol di tahun 2021, memiliki logo yang sama dengan bentuk gedung ini yang teman-teman ketahui, dan ada juga investor-investor dari Palantir dan OpenAI. Jadi mungkin ada unsur-unsur politik atau ada unsur-unsur lainnya, teman-teman. CEO Arkham sendiri dia membela kalau misalnya program Docs to Earn ini itu dengan memberikan alasan kalau identifikasi aktor-aktor jahat atau hacker adalah tujuan daripada platform ini. Tujuannya itu bisa mencegah kehilangannya kripto dalam jumlah yang besar dari pengguna-pengguna kripto. Di mana ini itu akan membuat de-anonimisasi blockchain, yang merupakan sifat yang berkebalikan dengan blockchain sendiri, yaitu blockchain kan anonymous. Kita tidak tahu itu siapa, tetapi ini membuat menyingkapkan profilnya itu siapa saja. Pendapat dari Scott Melker, Wolf of All Streets, hal yang dia cemaskan adalah ketika kotak Pandora tersebut dibuka, ini akan memberikan insentif kepada
orang lain untuk menyerang orang lain ya teman-teman. Di mana sangat mudah sekali bagi seseorang untuk memilih seseorang yang mereka tidak suka membangun cerita-cerita di blockchain yang salah mengenai orang itu. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri apakah platform ini layak digunakan atau tidak. Dan ada juga masalah privasi mengenai platform ini ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh memilih sendiri apakah mau menggunakan atau tidak. Dan ada juga berita besar dari Linea di mana mainnet alpha-nya itu akan mereka launching setelah program Linea Voyage itu selesai selama 9 minggu ya teman-teman. Ini merupakan fase testnet yang sangat berhasil yang melihat ada 5,5 juta wallet yang melakukan lebih dari 46 juta transaksi. Tentu saja ini adalah kebanyakan adalah bot ya teman-teman. Menurut saya pengguna realnya itu paling sekitar 100 ribuan, 200 ribuan, 300 ribuan ya teman-teman. Membuat Linea menjadi project yang pertumbuhannya itu paling cepat dan paling besar di Goerli. Launching Alpha Mainnet ini akan memberikan throughput dan biaya transaksi yang jauh lebih murah daripada layer 1 Ethereum. Dan ada juga integrasi yang lebih dalam dengan MetaMask yang akan memunculkan fitur bridge, swap, dan buy di portofolio. Jadi MetaMask itu ada bagian portofolio, kita bisa lihat. Di situ nanti akan muncul fitur-fitur ini. Tetapi ada hal yang mungkin membuat para airdrop hunter itu kecewa ya teman-teman, karena ketika kita sudah mengerjakan ratusan tugas yang itu sangat susah sekali, tetapi hanya diberikan satu set NFT digital yang terinspirasi dari kontribusi kepada jaringan tersebut ya. Jadi hanya diberikan NFT dan tugas-tugas tersebut juga bukanlah tugas yang mudah. Dan saya yakin juga tidak semuanya itu bisa berhasil mengerjakan tugas mingguannya itu dengan komplit karena ada berbagai gangguan di jaringan tersebut, apalagi ketika jaringan-jaringan ini itu diserbu oleh bot yang membuat biaya gas fee-nya itu sangat mahal sekali sehingga membutuhkan jumlah Goerli ETH yang sangat banyak sekali, jadi harus membeli ETH lewat testnet bridge sehingga ada biaya yang harus dikeluarkan dan waktu yang sangat lama untuk mengerjakan karena ada puluhan tugas daripada Linea tersebut. Saya sendiri juga untuk yang minggu yang DeFi, kalau tidak salah itu saya tidak benar-benar melakukannya, jadi saya skip saja karena biaya gas fee-nya itu besar, dApps-nya juga kalau tidak salah nggak terlalu lancar ya. Dan ini membuat komunitas kripto itu kecewa ya, kecewa banget. Menurut Cash sendiri, Linea telah kehilangan komunitas yang besar. Mereka akan menyesal akan keputusan yang mereka buat ini, kecuali mereka memiliki sesuatu di balik ini. Ada masalah faucet yang terjadi juga, di mana orang-orang diberikan tugas-tugas yang tidak terhitung banyaknya, KYC juga selama 9 minggu tanpa ada reward yang berarti. Sepertinya mereka belum belajar dari Sui. Mereka hanya mendapatkan NFT ya teman-teman, jadi sama seperti laporan yang official yang mereka tulis di sini, siap-siap tsunami of hate yang lebih parah daripada Sui. Tapi ya kita tidak tahu sebenarnya apa yang ada rencana mereka ya di balik semua ini, apakah dengan memiliki NFT tersebut adalah salah satu syarat agar bisa eligible untuk airdrop selanjutnya atau tidak. Untuk koinnya di jaringan tersebut sebenarnya sama seperti di jaringan Optimism dan Arbitrum akan menggunakan ETH, sama seperti juga ZK EVM buatan Polygon Matic. Gas fee-nya bakal pakai ETH, bukan Matic. Paling Linea-nya itu bisa buat governance ya. Nah, jadi bagaimana pendapat teman-teman mengenai Linea yang tidak memberikan airdrop? Sampai sejauh ini, mereka hanya memberikan NFT saja buat para airdrop hunters. Teman-teman bisa berikan komentar. Dan itu saja informasi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Dan nantikan video saya selanjutnya.